Itu LDR itu sebetulnya sederhana, bro. Iya serius. Nek duit terampung urusannya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Saya menjumpai dua tokoh yang berbeda tapi sedang berkolaborasi. Kalau yang beliau pasti sudah kenal lah, Mas Kukuh Prastyo Kudamai. Dan satu lagi penulis perlu dikenalkan yang sebetulnya aktivis literasi ini, Mas Fairuz ini. Nama lengkapnya Fairuzul Mumtaz, anak pesantren. Dan mereka berdua baru saja merilis satu kolaborasi novel dengan di dalamnya ada CD-nya Mas Kukuh. Jadi teman-teman kalau mau beli bisa bukunya tersendiri, di dalamnya ada CD-nya, tapi bisa seperti saya nih, ada kaosnya. Oh. Dan kaosnya enak dipakai. Amin. Produknya berkualitas lah. Ini. Jadi teman-teman silakan kalau mau pesan bisa di Radio Buku atau warung arsip atau toko-toko online langganan Anda. Mas Kukuh, sehat Mas? Alhamdulillah Mas Utut. Wih, tambah ceria. Selamat ya, karena lagu beliau baru saja dinyanyikan di Paris. Walaupun orangnya nggak berangkat. Malah nggak tahu aku, Mas. Malah nggak tahu ya. Nggak ada pemberitahuan loh. Nggak ada. Aduh ya, semoga inilah ya di forum ini ya yang membawakan lagu-lagunya Mas Kukuh. Tolonglah senimannya dihargai. Terus Fairuz, gimana kabarmu? Mas Putut? Pangestune Mas Putut. Ya. Alhamdulillah. Fairuz ini lama ini malang melintang sebagai aktivis literasi di Indonesia ini. Selain aktivis NU sekarang. Malu bisa pesantren ya, pasti jadi aktivis NU. Tapi di sela-sela kesibukannya sebagai seorang nahdien yang aktif gitu, masih sempat bikin buku ini. Bisa cerita, Fairuz, ceritanya gimana kok bisa bikin novel? Novel yang enak dibaca. Ini novel yang ringan, sangat ringan. Ringan banget. Mungkin perlu aku jelasin gini ya, buku itu kan kayak makanan. Kalau makanan itu memberi gizi di tubuh kita, tapi kalau buku itu kan memberi gizi untuk otak kita. Nah, gizi itu ya macam-macam. Ada yang memang gizinya ya nutrisi yang tinggi untuk makan besar gitu ya. Kalau di makanan, tapi kalau di buku juga ada yang buku-buku babon, buku-buku berat. Tapi ada buku-buku yang kita baca di perjalanan, saat kita mau tidur. Nah, Betul. ini buku yang enak sekali dibaca dan sangat filmis. Sangat filmis tuh gini, adegan per adegannya itu gampang kita bayangkan gitu. Jadi kalau nanti Mas Kukuh bikin buku ini difilmkan misalnya ya, siapa tahu ada produser ya. Amin. Ini nggak apa ya, membangun ceritanya itu nggak susah gitu, karena Mas Fairuz ini cara bikinnya itu bener-bener pengadegan, pakai peristiwa demi peristiwa yang enak sekali dibayangkan. Nah, saya balik mau tanya ke Fairuz, gimana terus kamu ceritanya kok bisa bikin buku ini? Matur nuwun. Nggih, Mas Putut. Matur nuwun sudah diberi kesempatan. Kayak Mas Putut lah, menulis kan jadi kebutuhan kita ya Mas ya. Menulis apapun ya. Mungkin ini novel pertama
Novel pertamamu ya? Novel pertama. Walaupun dia udah banyak nulis buku sebetulnya. Ya, kalau buku banyak ya, ilmiah, fiksi, cerpen gitu, kemudian fiksi anak gitu, sering. Dan berangkatnya dari puisi kan. Iya, penyair. Waduh, karena Mas Kuko. Penyair MC. Penyair. Dan tadi yang disebutkan Mas Putut, pengadegan itu memang ini ya. Enggak, ceritanya kok bisa bikin Oh novel gitu. ini dulu? Ketemu sama Kuko gitu, karena dulu kita hanya saling mengenal aja gitu ya, hanya saling mengenal karena basic kita bareng, basicnya sama lah di teater gitu. Dulu saya sering main di ISI gitu bareng teman-teman Sanggar Suto. Oh, kamu Sanggar Suto ya? Iya, Sanggar Suto. Sanggar Suto, kemudian banyak bantu teman-teman di ISI. Ya saling ketemu meskipun belum pernah ngobrol secara intens gitu. Belum pernah ngobrol secara Dan intens. dulu beliau masih lucu ya? Oh, masih lucu. Sekarang itu kayak di kepalanya itu piye caranya nggak lagu. Iya, nah melihat Kuko kok wis gede ya saiki gitu. Wah. Nah, wangon saiki. Berat, Bro. Saya tidak punya tidak punya belum ada bayangan untuk menulis itu gitu. Baru kemudian ketika ketemu sama Kuko dan manajernya Mas Popo gitu, kita ngobrol-ngobrol. Ya ditulis piye? Ya mangkat gitu. Mangkat gitu. Cuman memang prosesnya memang ini lebih cepat Mas daripada penulisan buku-buku yang lain. Dan juga mungkin juga tipeku ya Mas ya. Kan ada tipe yang penulis yang menulis sekali jadi. Kayaknya Mas Putu juga begitu. Iya. Nah, itu juga membuat penulisan ini lebih cepat. Tipeku juga sebelum garap ini ada buku saya sebelumnya yang tesis lah. Tesis itu saya menulis dalam waktu kira-kira 10 hari. Oh ya? Tapi risetnya 2 tahun gitu. Oke. Ngumpulin datanya itu kan. Ketika di deadline kampus harus selesai dan ketika itu saya di Jakarta di hotel dikasih 20 hari di situ dan separuh pekerjaan di 10 harinya itu untuk nulis itu gitu loh, untuk nulis tesis. Ini juga begitu. Ini kita ketemu November ya. Iya. Kita ketemu November, Oke. ngobrol, penyamaan persepsi, kemudian saya sempat bikin ini outline, beberapa dia tidak sepakat, kita berargumentasi, orang kudu ngene, gitu. Saya kudu, dia kudu. Nah, inilah yang lama gitu. Sampai akhirnya saya memikirkan kalimat-kalimat Kuko gitu, dipikirkan terus-menerus, kontemplasi, sampai akhirnya Januari, saya menjanjikan ke Kuko itu Desember akhir. Oh. Dan itu belum saya tulis sama sekali, Desember akhir itu. Baru masuk Januari itu, awal-awal Januari, sekitar tanggal 3, 4, 5 itu saya baru mulai. Baru mulai nulis, nah pertengahan Januari selesai. 2 minggu lah ya. 2 minggu kira-kira. Gitu. Dan secara cerita ya bagaimana lagunya, tetapi plotnya mungkin tidak di awal itu sedikit berbeda dengan urutan lagunya. Oke. Itu beda, kemudian ya muncul kemudian di situ interpretasi saya atas lagu. Itu orang apa ya? Suwe. Bengkel ini. Oh ya. Oke.
Terus? Nah, saya menginterpretasi lagu Kukoh itu dari yang waktu itu baru empat yang sudah tayang gitu. 2 lagu terakhir sudah jadi sebenarnya, tapi belum dipublish gitu. Nah, semuanya itu saya dengarkan, kemudian saya interpretasi ke dalam bentuk cerita ini. Dan lagunya kan ini rada filosofis gitu Mas ya. Jadi biasa gitu. Pengalaman dalam lagu itu biasa, tetapi pemilihan atmosfernya ini filosofis gitu. Meskipun ya biasa gitu. Tapi kalau aku baca ini dia si Mas Kukuhnya ini seolah-olah jadi tokoh kedua ya, bukan tokoh yang pertama, atau gimana? Saya sih tidak membayangkan Kukoh di dalam novel itu, Mas. Saya menolak itu. Oh, gitu. Meskipun covernya munculnya kuwi gitu loh. Karena saya tidak pengen tidak pengen terkungkung dengan ketokohan Kukoh gitu. Lucu. Sehingga nanti seluruh karakter di dalamnya nanti akan terbaca begitu orang kenal Kukoh gitu. Meskipun ada penggambaran itu sesuai dengan Kukoh, tetapi bukan berdasarkan Kukohnya, berdasarkan klipnya. Gitu. Karena visualnya sudah muncul dulu. Jadinya ya mengikuti klipnya. Misalnya si tokoh Udan sebagai lelaki ini dia dolanan Vespa gitu. Dia pecinta Vespa. Nah di dalam situ muncul. Tapi kan nggak bisa dihindari orang Kukohnya juga identik dengan Vespa. Betul, kan? itu memang tidak bisa dihindari. Nah, coba tadi perdebatannya apa? Awal-awal kok sampai harusnya jangan hanya berdebat dong, pakai berantem. Hampir. Itu sampai meneng-menengan mentok ya loh. Gimana? Apa sih yang awal-awal yang kamu nggak setuju, Mas Kukoh? Aku mungkin cara penyampaian, Mas. Sebagai orang teater kan paham itu ya gitu. Pak. Iya Pak. Yang paling penting kan Gus Virus nggih sawit to Mas. Tapi ada beberapa cara penyampaian itu yang iso iki luwih halus ngono. Kayak era digital sekarang ini kan perang rasa nganggo senjata, nganggo digital wae. Karena saya memikirkan iki nek digawe frontal seperti ini akan efeknya aku ngeri gitu loh Mas. Kanggo ya mungkin aku belum mentalku rong kuat untuk melampaui itu ya kan. Gus Virus kan pasonnya kan udah ke jenenge Gus loh Mas gitu. Nggih pokoknya niku. Jadi mungkin ambil jalan tengahnya lebih tepatnya. Karena saya juga punya penyampaian secara alur ditawar Gus Virus. Oke, rapopo karena kadang kan di awal harus ada tegangannya kayak gitu. Yang kemudian jadi alur yang berbeda di buku ini dengan lagu saya. Jadi benar yang diomong sama Gus Virus tadi. Di klip itu juga pengaruhnya besar di karya novel ini. Yang nyusun ceritain Mas Bagus Tikus itu juga. Jadi ada gambaran yang dicomot juga di novel ini dari klip dan cerita. Bagus Tikus itu Bagus Kresnawan ya? Iya, Bagus Kresnawan. Dia kan banyak banget tau Mas. Setahun aku sama dia bareng menyelesaikan lagu-laguku Mas. Oh ya? Ya, klipnya? Di klipnya. 6 lagu itu semuanya Mas Bagus. Jadi banyak banget aku juga bertukar pikiran dengan Mas Bagus. Apa yang meskipun Gus Virus buatan ketemu tapi paling enggak ini kegambar di klipnya ini bisa jadi pemantik juga. Selain cerita, aku kan juga di lagu itu kan juga ada pemantik-pemantiknya misalnya kancaku yang-yangan kayak misal bab makanan itu kan ya dari aku pernah ngalamin juga Mas. Kamu yang ngalamin atau temenmu nih? Ada temen juga. Aku kan suara pacaran Mas. Kayak tahun 2008 lah. Supaya pemirsa agak saya kasih
Spill istilahnya saya apa? Spill. Spill ya. Keren. Nah, ini ada perdebatan kekasih tentang kuliner lah. Ya. Gitu. Itu Kalau itu kamu atau temenmu? itu ada kalau makanan aku ada Mas. Pernah ngalami kalau Pernah itu. ngalami. Aku jujur. Tapi putus bukan karena itu kan? Enggak, itu konflik kecil Mas. Pasti tahu ada toh Mas. Tapi mantanku Mas, tiba-tiba WhatsApp aku pernah Mas, goro-goro. Enak beberapa ada satu halaman sing tak upload nang ngene iki. Wah, kok aku banget toh Mas iki, aku sorry ya. Dia minta maaf ngono, lali aku minta maaf tiba-tiba membangkitkan kembali. Mantan sing ndi to? Jojo Enak, sengaja. Ora Mas. Ya kenapa yang dipilih itu, yang diupload Enggak. di IG? Lah, itu kan sing piye ya nek jelas tuh. Sebentar. Ini mantanmu udah punya Belum kalau udah yang menikah belum? Belum. Nah, jangan-jangan pengen mantanku dua balen. itu ada yang nikah Mas. Satu. Yang satu belum. Yang satu ini yang mau balen. Enggak tahu. Ora wani narjet aku Mas. Nah, yang ini yang belum menikah. Yang Iya. oh jangan-jangan jalannya memang kayak gitu, Bro. Yo. Padat manajemen Gusti Allah nek. Oh iya, ini dikit-dikit sekarang manajemen langit, Mas. Lah cerak iki to Mas, cerak Gus itu. Aku bingung manajemen langit itu nama manajemen apa ya? Soalnya kan pas pentas Mas, aku lagi ada podcast jadi nggak bisa nonton. Aku getun toh, Bro. Terus saya ngontak Mas, Bro, pentas toh di utara, maksudnya Jogja Utara. Aku manut manajemen langit, Mas. Ya, yes. Oh iya ketemu dari luar. Oh iya Mas. Tapi setelah terbit nggak ada komplain. Mungkin ini Mas, CD ini kalau dibuka ini cekat. Iya. Oh ini hanya Cara buka bukan hanya masalah anu ya. Ya. Tapi ada bagusnya sih. Bagusnya nggak gampang lepas. Iya. Ya. Tapi kualitas cetakannya keren. Iya. Yes, cover keren, seketok. Baliknya kan beda. Hah? Di Endi, balik, Pak? di balik laki-laki di depan itu ada perempuan yang Nah, sangat perempuan luar ini biasa. kayak pacarmu. Bukan, sosok yang akan diidamkan oleh suami besok. Ngeri Iya, tau. iya. Filosofi. Tapi sosok itu kan, ini kan kamu. Jelas lah. Ya, kalau itu Jelas ya. Heeh. Ini idamanmu. misterius. Enggak tahu aku Mas. Manajemen langit tadi itu loh Mas. Iya, tapi sing bayangke gores kan kudu ana Wow, rupane. bukan, udah sing sing desain loh Mas. Lah iya, sing desain mesti mbok kandhani. Iki bocah rambutnya semen. Ora Mas. Nih ya mantannya Mas Kuko. Bukan. Tapi waktu proses menulis ya, kan ada penulis nih bro yang kadang-kadang kayak aku diminta menulis lembaga atau orang gitu ya. Aku orang yang nggak mau ngasih dulu tulisanku. Jadi baru tak kasih, karena aku nggak mau terganggu gitu. Kalau di proses penulisanmu gimana? Jadi kamu kasih ke Mas Kuko atau? Ya, tadinya dia minta 3 bab gitu. 3 bab selesai tak kasih tapi nggak dibaca sama dia. Karena percaya manajemen langit. Bukan Mas. Tadi waktu. Benturan Mas. Jadi pas lagu selesai, novel itu juga jadi Mas. Maksudnya gini loh, jadi lagu selesai aku kan butuh sing Mas aku tak healing sedelet aku. Karena potongan lirik-lirik itu kan juga banyak tuh Mas. Iya. Nah iki nek ra tak pompo terus aku eman-eman Mas. Energiku sing sik berputar terus iki eman-eman. Sing kemudian aku mengambil keputusan Gus Virus, aku percaya lah aku maksud karo Gus Virus dan kanca-kanca. Akhirnya tak tunda. Piye ora duwe? Tak waca Mas aku. Tak waca pas ibu teng rumah sakit Solo. Jadi ibu pas lahiran aku maca nganti bar. Aku yang ngakak-ngakak dhewe Mas. Apik Mas apik. Tapi yang frontal itu. Berarti masih ada koreksi. Masih Mas. Ada beberapa setelah jadi terus kita beberapa kali ketemu. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali 3. kita ketemu gitu untuk dibaca bareng, dikoreksi bareng gitu. Duduk bareng Nah, Mas. duduk diskusi. bareng kita. Oke. Satu hal yang saya sakal sampai sekarang itu kan saya pengen Toko Udan ini jadi aktivis toh Mas.
aktivis di Kulon Progo, tapi dia menolak gitu loh. Oh iya, ya dia kan damai. Damai dia. Aduh, malah dibuka gitu. Rawa karena dia kan ini ya, Udan itu kan settingnya di Kulon Progo. Dan sayang banget kalau di situ ada momen yang bisa diangkat, tetapi tidak dimunculkan, gitu. Sampai sekarang juga masih ribut soal tambang, gitu. Di beberapa tempat lah. Ini tokoh utamanya teman-teman itu ada yang namanya Udan, ada yang namanya Mendung, ada yang namanya satu lagi Awan. Sama sahabatnya Mendung. Sama Petri. Petri ya. Nah, tapi nggak mau. Nggak ya mau. Kudamai. Yang Kudamai nggak mau. Itu enak wae Mas. Iya, iya. Gak mantep guys. Hambatan teknismu apa bro menggarap ini, menulis ini? Nyaris nggak ada sih Nggak Mas. ada ya? Nggak ada. Artinya sebetulnya kamu udah tahu persis dengan sumber klip dan lirik lagu dan perkenalanmu dengan udah Betul. langsung ini ya. Iya. Tidak ada kendala di situ, hanya mungkin tempat menulis saja jadi kendala. Misalnya di rumah itu ada anak-anak gitu kan, dia saya ke kantor. Oke. Kantor tidak nggarap pekerjaan kantor tapi nulis gitu. Ya kan, ya tipe yang penulis kali jadi kan gelisah toh Mas. Iya. Nera rampung gelisah dimanapun tempatnya pengen buka laptop gitu aja. Betul. Ya hanya itu aja sih, kalau teknis yang lain nggak ada, dan saya dibantu editor juga gitu. Karena Editornya bojomu. oh. Lah iya. Dibantu editor, editornya bojomu. Dan salah satu editor terbaik juga di Jogja, Mbak Tikah. Nah itu kan kami sering ya jadi obrolan ranjang lah itu gitu loh. Kan Dewasa ada gitu. kisahnya cinta ya yang nulis sama editornya suami istri dan jadi obrolan ranjang, makanya ya mak jelek nih. Itu juga ada empirisnya di Ghost Virus di sini Mas. Yuk, itu kalau itu nggak bisa dihindari bro, semua penulis pasti akan memasukkan itu ya walaupun kita sebagai pembaca ya nggak ini, tapi ya penulis itu udahlah rahasianya ketahuan tuh. Iya. Nah, pasti memasukkan, mungkin ada beberapa adegan di sini yang sebetulnya adegan dia sama istrinya. Iya makanya. Otomatis sebenarnya. Nah, memang buku ini dirancang untuk dijadikan satu album buku gitu. Iya Mas. Karena aku Betul. pikir kalau misalnya karya albumku, atau mini album ini kan aku nyebutnya Mini album ya. Mini album kalau nggak cuma dikemas dengan sampul tok kan just biasa toh Mas. Iya. Terus kalau di kolaborasi dengan apa-apa gitu bukan biasa juga, tapi ketoknya buku ini lebih akan panjang nafasnya aku pikir. Misalnya bapaknya tuku, sesuk anaknya kan iso maca. Oke. Bahkan ini kalau besok misalnya jadi barang sing regane nganu kan kayak bukune Pram kan misalnya kan terus Aduh banget itu. kan lucu tuh Mas. Tapi ini ya, ini bagi produser film, ini difilmin deh. Keren ini. Enggak, saya mau memperdalam ini. Ini disebutnya mini album. Mini album. Karena 6 lagu. Ya. Dan 6 lagu ini kan satu rangkaian cerita ya, Bro. Ya. Itu memang didesain kayak gitu atau gimana? Itu yang membuatmu jadi susah tersenyum. Ya. Karena terbebani pengen merangkai lagumu jadi satu kesatuan cerita. Iya Mas, aku pengennya gitu, satu tema. Karena sekarang aku melihat beberapa banyak orang yang ngomongin tema cinta, tapi kayak ya wis berhenti di situ. Coba nek misalnya ini dilanjutkan, enek konflik selanjutnya enggak? Jadi enggak, mereka itu aku nek pernah aku dengerin lagi Mas beberapa kali gitu. Wih, ternyata nek misalnya saka Mendung Tanpa Udan nganti lagu terakhir, aku pernah ngalami iki. Berarti ini sebetulnya kalau dibikin pentas drama musikal sangat mungkin dong. Mungkin Mas. Kan konsepnya pertunjukan kemarin kan agak nyerempet. Agak nyerempet gitu ya, sayang aku nggak nonton sih. Harus diulang itu. Amin. Aku pengennya diulang nanti semoga. Iya.
Oh, gitu ya. Iya. Nah, tentu tantangannya kan beda ya. Iya. Bikin satu lagu selesai bagus gitu ya, viral gitu, dengan membuat lagu yang selalu ada hubungannya satu sama lain, nanti ada selesainya gitu. Nah itu bebannya ada di liriknya atau di apa musik Story-nya aku pikir Mas. Kalau masalah musikalitasnya nggak ada masalah. Ya chord kan 7 toh Mas. Iya. Tapi Iya sih. kalau saya dibantu Mas. Hmm. Alhamdulillah bukan dibantu, laguku ini diberi itu dibantu. Aku ngomongnya menghindari dibantu. Tapi ada kayak Mas Kris Segara, terus juga Mas Ian itu yang memberi energi bagus lah di lagu-laguku. Aku kan cuma ngasih chord dasar. Nanti dia yang ngembangin aransemennya. Kayak gitu Mas. Jadi aku diberi keringanan juga. Itu yang membuatmu sering di pinggir sungai Oh, cuma golek mood Mas. Aku selama setahun nggak pulang ke kontrakanku yang di selatan Mas. Jadi aku nang Medan, kadang aku turun ning homestay koncoku. Iya. Kadang aku ning kontrakan kantore koncoku. Iya. Kadang ning masuk ngopo ya ngopo. Setahun aku Mas menyelesaikan lagu ini. Semua lagu ini. Cukup ini ya, obsesinya cukup dahsyat ini. Ya karena piye ya? Iki orang enek deh sing ketoke sing nggih. Iya. Mungkin mentok ning trilogi kan. Mas. Tapi nek misalnya 6 lagu iso ora ya. Kan sebenarnya pengennya 7. Tapi aduh, Kenapa harus 7? nggak, aku percaya angka baik aja sih. Oh. Itu. Nek 6 berarti orang apa? Bukan 6 apik. Mas. Aslinya mentok itu. Emang kita ya manajemen langit wis 6 baik. Ya, jadi saya mau merimain aja ke teman-teman, lagu yang paling dikenal orang kan sebenarnya Mendung Tanpa Udan. Iya. Terus Udan Tanpa Mendung. Nah, terus Mendung ketemu Udan. Iki sing lucu. Mendung udan terus terang. Terus terang itu bisa jadi terus terang, tapi terus terang itu maksudnya lalu reda gitu kan. Ya membuat kita berpikir. Terus udane ora roto. Ini sebetulnya udane ora roto ini bisa masuk politik ini. Sangat memungkinkan. Tapi pengennya damai Mas. Baru kemudian terang, happy ending. Happy Ending. Kisah ini Tapi di ini enggak Mas. Enek konflik sithik. ya tapi ya itu konflik bumbu. Situasi ya. Ya. Mas Kuko berarti nanti kalau sudah selesai nih mini album. Kalau bikin lagu selanjutnya akan model kayak gini juga? Mungkin iya. Aku lagi ada 2 tema yang aku pilih. Tidak boleh dibagikan atau Belum. Aku di sini harus di Intinya tema besarnya adalah LDR. wow. Ada. Mungkin aku akan bahas LDR itu, tapi aku tidak ngomongin masalah dia di sana atau di sana. Kayak gitu. Tapi ya intinya LDR ini podo ya jarak, tapi fokusnya orang yang jaraknya Mas. Tidak di manusianya itu. Saya termasuk orang yang sukses LDR-an. Nah, berarti aku harus ngobrol banyak sama jenengan Mas. Saya 5 tahun LDR-an. Wah, itu ya. Banyak itu Mas. Aku lagi ngulik itu. Poyo. Intinya itu LDR itu sebetulnya sederhana, Bro. Iya, serius. Nek duwe terampung urusannya. Oh, langsung diboyong ngono Mas. Lo enggak. Kan gini ya, aku sama istriku ini kan aku di Jakarta, dia di Jakarta, aku di Jogja. Nah, kami dijodohkan sama orang. Ya untuk gue materi ora apa-apa, Bro. Iya. Sepupunya istriku ini kebetulan lagi naksir orang cewek ini. Nah, dia temen deketku sama aktivis. Dia konsultasi sama aku gimana caranya menaklukkan laki-laki ini gitu. Laki-lakinya aku kenal tapi nggak dekat. Terus aku mau kamu konsultasi sama aku, cuma kamu harus carikan aku calon istri gitu. Karena aku bosen pacaran terus itu. Nah, akhirnya dijodohkanlah sama seseorang. Tapi aku nggak tahu bahwa ternyata seseorang ini adalah sepupunya. Nah, baru kemudian LDR. Nah, kenapa tadi kata kunci LDR itu sebetulnya asal duit-duit rampung urusan ini.
Ya kalau punya uang kan Jakarta Jogja sebentar. Sebentar, Mas. 2 jam Mak bus bus. pasang sawah. Ya kan? Atau kalau naik kereta ya dulu 10 jam ya, sekarang hanya 8 jam. 8. Kan? Selesai sebetulnya. Sing masalah ini ra duwe. Bener. Wah, nek sak kutho ya ora duit ya masalah ya, Mas. LDR itu, aku sering ngomong sama teman-teman ya. Kamu masalahmu asmaramu apa sih LDR itu sederhana. LDR itu persoalan uang. Di sini kan misalnya ya gini aja deh. Banyak kan orang yang pacarnya di Sleman, yang satunya di Bantul. Sebetulnya kan jaraknya juga jauh. Karena macet, karena apa ya, ketemu seminggu sekali. Kalau punya uang kan juga bisa ketemu seminggu sekali. Kalau punya uang yang LDR-an itu ya. Gitu. Nandur kanca kon nyetiri ya. Dah ya. Menang. Madang tak yang-yangan. Nek duwe duit iso Nek duwe ngene duit. iki, iso nandur kanca nih. Iya. Tutorial berarti ki, Mas. Tak coba ya. Sapa sing nemokne aku iki? Ya karena mantan kuwi LDR kira-kira mantan. Ya ning luar kota kabeh to, Mas. Wah. Tapi enggak, Mas. Aku wis Manajemen langit. Ya. manajemen langit. Tapi kan kisahnya adalah kisah-kisah cinta. Ya. Nah ini 2 pertanyaan ini untuk kamu dulu bro. Orang kalau punya kisah cinta ini kan, kalau situasinya tidak sedang ada persoalan cinta, apakah mudah? Udah, Mas. Oh ya? Kalau aku ya. Aku nggak bisa. Aku dulu kan terkenal penulis cerita cinta ya bro ya, termasuk Cinta Tak Pernah Tepat Waktu gitu. Ya, saiki kalau nulis cinta luwe ra iso aku. Wis ora iso. Sudah tidak bisa karena sudah tidak mengalami lagi persoalan-persoalan asmara. Kalau aku, Mas, karena karena aku selalu mendengarkan cerita dari Mendung Tanpa Udan itu kan basic story-nya temanku, Mas. Yang tak ceritain dulu. Di kampus kita habis latihan teater terus lungguh-lungguh bareng kabel ngobrol apa-apa. Nah, kuliah lulus baru lulus kuliah we arep ning ndi? Bali ning desa. Oke. Sesuk ngomongnya cah cilik-cilik bangun sanggar ning omah, sarungan, ndelok bojoku udah serak bahagia. Iya. Lulus putus. Iya. Nah, Artinya kan ada situasi yang membuatmu secara batin memungkinkan itu untuk membuat lirik-lirik dan lagu-lagu cinta. Ya. Aku selalu memposisikan diriku sebagai objekku, Mas. Iya, Tak gali terus apa ya sing kemudian dari kemungkinan apa sampai akhirnya detail aku ngerti. Kok iso ya fasemu ning titik itu kemudian selesai ngono. Ini aja lah. Ali ini kan sukses bikin 2 buku. Oh iya. Tentang patah hatian toh. Jajal nek ndek yang tenanan apa wis rabine iso gawe meneh. Tak jamin Tapi, ra Mas, iso. Lagu Patah Hati itu lebih sulit nek menurutku daripada lagu Jatuh Cinta. Seneng. Oh. Serius nih Mas. Karena lagu saiki Patah Hati kabeh. Hampir sama semua. Oh gitu ya. Menurutku Patah ya hati yang Mas. dirayakan. Ya. Tapi lagu seneng, Mas. Waduh, angel. Makanya kan Mendung Udan terus terang dari beberapa orang teman-temanku yang tak telepon, tak temuin, bahkan kadang aku nemu temanku yang tak tanya juga cuma 1 orang yang jawabnya menurutku aneh. Jadi temanku Kulon Progo. Jawabannya cuma sebelum terus ketika menikah dan sesudah menikah apa yang kamu pikirkan bersama? Jawabannya bersama piye, Mas? Kayak tim sepak bola ya bersama. Ya bersama kok, arep ngopo ya bareng karo bojoku. Nek iso tak ajake bareng. Tak curhati ngene ya bareng. Lah ya melu ngrasakne. Wah, keren iki aku lah. Tak dadi Mendung Udan terus terang. Iya. Terus, kan lompat Mas, bar Mendung Ketemu Udan itu aku pikir iki wis masterpiece iki Mendung Ketemu Udan. Gak enek, enggak ada cerita menikah ini aku. Akan lompat ke bahas rezeki, anak. belum, anak belum. Rezeki dan romantisme dinamika kadang-kadang naik turunnya di rumah tangga. Wis saiki kok ora romantis kan munggah medun biasa. Wah, itu harus menikah dulu. Nah, aku beruntungnya enggak, Mas. Karena kamu menikah ini pura-pura semua, tak pikir menikah. Heeh, Mas. Ora undang-undang ngomong Divisi wong akeh. jebule. Sing tak kabari pertama adalah
pacarnya Wijil itu Mas, yang jadi lawan mainku. Oh, iya. Pokoknya nek kita upload ora apa-apa. Ora apa-apa Bang, aman wis to. Yang mulai aman. Ibuke malan masing nesu-nesu. Lah iya anake iki. Iki nek moro tuamu ngerti kaya ngene piye. Aman kae kancaku. Aku kan partner banget karo Wijil. Iya. Banyak belajar dari Wijil. Asem kok. Jan. Anake rabi kok wong tuane ra dikandani ngene ya. Ibuku dipisi tonggoku, Mas. Kok ora undang-undang? Oh, piye to? Duwe tangga ngono. Dipisui kok. Rame le tangga-tangga. Tak apa-apa, Bu. Kamu kan udah menikah. Bikin yang kayak gini ada persoalan ngeklik nggak? Ini bedanya Mas, bedanya proses sama penyair Mas. Weh. Saya tak mangan telo. Dalam kondisi apapun penyair memungkinkan untuk memantik pengalaman cintanya untuk bisa ditampilkan. Saya merasakan itu betul. Diam-diam kan saya sedang menyusun, saya pengen jadi penyair lagi lah gitu Mas. Berarti serah diam-diam Mas mbok omong kene. Lah yo ning kene iki, baru ning kene lho Mas. Aku karo bojoku wae durung ngomong. Lha wong kita Mas. Wes yo ning kene tok lho ya. Aja melu-melu wae. Saya pengen bikin kumpulan puisi lagi. Saya pengen mengambil laut ya. Karena latar belakang saya sebagai anak pesisir gitu. Demak ya. Demak. Gitu dan itu pengalaman atau kisah cinta itu kerap kali muncul meskipun saya membayangkan hal lain. Sebentar. Kalau kamu bikin kayak gitu, tahu nggak resikonya terhadap apa yang dirasakan istrimu? Ya pasti tahu, cuman kan Mas iki karo sapa meneh? Bisa kira ya. Halo. Ini aku orang yang tidak bisa berdamai dengan mantan. Tapi istriku bisa. Dengan mantanku dia cukup akrab. Nah, aku pikir yang kayak begitu enggak. Justru nek iso berdamai itu menambah kecemburuan. Rung rampung ceritane iki. Rung iso berdamai kok. Nek ku damai rampung ceritane. Ngene lho. Jane bojoku tidak punya tafsir itu, tapi gara-gara iki kok nek nonton iki bahaya iki. Lah, bedane penyair karo proses iki kuwi. Serem itu. Soalnya kancaku enek sing ngono kuwi ya Mas. Aku terus terang, aku nggak bisa. Termasuk yang menghitung rasane bojoku piye. Enek ngono. Banyak bojoku ora apa-apa. Dia hanya cemburu dengan satu orang, Dian Sastro. Wah, wis ngetap ketempel nek iki. Proyeknya Insis Mas ya. Itu terakhir 2003. Ya Dian Sastro for Presiden. 2003 nek salah. Mau pemilu, pemilu 2004. Ya. Ya itu nantilah, itu nggak usah diomongin. Enggak, kamu mempersiapkan nggak itu resiko batin mengorbankan perasaan istri? Aku tidak sampai ke sana sih Mas. Tiba-tiba misalnya di kantor tiba-tiba aku pengen nulis puisi ya aku akan menulis ya aku tidak mempertimbangkan apapun. Yang pengen tak tulis ya itu yang tak tulis. Iya. Karena yang kamu pengen tulis, kamu tulis. Ya tak tulis. Padahal untuk menjadi ingin menulis itu ada sesuatu yang bergolak di sini. Oh, itu yang membuat tafsir istri. Apakah kamu sedang jatuh cinta lagi? Bukan, ini bukan soal itu Mas, betul. Kok panik ya? Kok panik ya? Panik karena ingin segera membantah, bukan karena yang lain. Oke. Iki karya sastra deh urus mungkin bro, lagi mikir ke perebutan sumber daya alam. Tiba-tiba muncul syair cinta. Loh, masing lagi mbok pikir iki Mas. Iki kok ora genep genine.
Karyane urung dadi wis konflik ning rumah tangga. Malah rasido iki. Enggak ya, aku bayangkan gini, karena di desaku itu salah satu yang akan dilewati oleh tol laut gitu. Dan aku membayangkan masa depannya akan seperti apa. Ini kan rusak-rusake desaku akan Lah kok seperti metune apa. sajak-sajak cinta kan ya piye bojomu kan. Aku curigane ngenten, Mas. Makane bojone ora diduti. Kayak muni awalnya diam-diam. Oh, bener. Untung tak bongkar di sini Mbak Tika. Jadi saya termasuk orang yang sudah sejak awal memindai. Kleru aku gini. Lah urusane ekosistem pantai kok tiba-tiba metune sajak-sajak cinta. Tapi sajak itu muncul berangkat dari Rasa kangen pada mantan. sama orang tua. Cenderungnya gitu. Belok. Loh, kemarin itu aku bilang sama istriku, kok kangen sama wong tua dek ya. Malamnya jadi puisi. Dan itu tentang laut. Gitu. Iya. Dan mungkin nek orang membaca dan kalau mungkin seminggu lagi aku baca iki kok tentang cinta ya gitu, bukan kerinduan anak pada orang tua gitu. Interpretasinya akan cenderung ke sana karena aku menutupi aku mbok-mboken gitu loh Mas. Aku mbok-mboken sing dalam banyak hal itu selalu mbok ra iso ngaleke mantane kene ra ngerti, Bro. Iya ra, Bro. Jae, lanange jae. Loh, menikah adalah persoalan komitmen. Tapi hati orang kan nggak ada yang bisa mengintervensi, Bro. Amit-amit jabang bayi aku sebenarnya. Aku mesti ngalamin ngene, Mas. aku arep neruske iki. Iya, Bro. Makanya aku rawani nggawe karya berbasis nganu, Mas. Ceritaku dhewe iki kan. Sumpah, Mas. Ngomongnya ngono, aku cinta tak pernah tepat waktu. Nek takoni orang, ya aku kan ngambil cerita dari orang lain. Enggak, Mas. Serius. Wedeni. Kok iso ya, Mas? Ya, ini kita agak inilah supaya nggak dicemburi terus. Nggak, untuk mempermudah membuat karya seni dengan tema cinta, perlu nggak mengkondisikan radar-radar cintanya terus menyala? Enggak tentu juga, Mas. Aku wong sing mungkin bojaim tapi pinter mendem rasa apa ya, Mas? Mungkin bahasanya seperti itu. Jadi aku sangat wedi nek dijak kenalan wedok ngono. Wedi dalam tanda kutip ya. Tapi aku kadang seneng karo bocah suwe banget, Mas. Ono 6 bulan atau sampai berapa bulan aku cuma menang tiba-tiba tak tembak. Ya. Nah, sing mungkin kuwi sing selalu memompa aku ya untuk iya perasaanku. Piye dhek ning kono mengkhayal ning kono kuwi. Jujur, Bro, jujur nih. Kamu pernah nggak membayangkan bahwa lagu ini seandainya ini tak bikin untuk didengarkan perempuan itu? Kalau setelah jadi ya, Mas. Iya, nek dirungokne iki ya. Kan langsung kadang aku nge-share ning beberapa temanku sing tak percaya dan juga enek beberapa kan penulis juga tuh, Mas. Iya. Tak share ning diksine kadang-kadang dikoreksi. Enggak, yang tak maksud ini perempuan yang sedang ada di hatimu. Entah itu belum kamu tembak atau sudah jadi belum. mantanmu. Belum. Kadang ada yang tiba-tiba ngomong lagu ini pas banget deh. Tapi kamu nggak pernah membayangkan si X ini lagu ini sebetulnya untuk si ini? Belum, Mas. Aku belum bisa ya, Mas, seneng ngono. Kegagalanku Belum bisa ngomong atau belum bisa? Enggak, belum bisa berterus terang? ora, Mas. Belum bisa neng titik itu. Ah. Jadi kayak aku pernah merasakan 2 kali kegagalan gawe ini lagu kanggo mantanku, Mas. Tapi kayak lagu ini dadi, Mas. Tapi kayak aku ora jujur niku lho, Mas. Sebentar.
kamu membuatkan lagu untuk mantanmu? Iya, pas waktu pacaran. Waktu pacaran aku kan misalnya ra duwe duit iki. Kayaknya lagu. Tak nene. Oh, berarti sakjane kamu sebelum macak jadi penyanyi dan artis Penyair. sebetulnya sudah sering ya bikinin lagu-lagu. Yo, nek pas nganggur nang teater. Itu caramu merayu? Enggak, Mas. Iya sih kalau pas waktu Enggak atau iya? Iya kalau itu. Kalau merayu dia ben jatuh cinta gara-gara laguku aku sangat menghindari itu, Mas. Apa nih sekarang ndelok kukuh cak iki ngene. Aku kan yo enggak saking itu juga. Tapi bro ini boleh dijawab boleh enggak karena ini agak privat ya. Kamu ada nggak orang yang kamu harap kayaknya ini ingin kau jadikan istri? Ada. Ada. Orang itu tahu nggak? Buh ki, Mas. Cahayanya belum kelihatan. Artinya kamu belum ngomong. Belum. Aku loh. Dia belum tahu. Merasa ya mungkin. Mungkin merasa. Merasa ya. Mungkin itu energinya dari situ ya. Mungkin ya. Wah. Dari Pas kamu bikin klip yang seolah-olah kamu mau menikah, dia ngontak kamu nggak? Enggak. Oh ya. Iya. Wah itu tanda-tanda itu bro. Ada respon itu. Hah? Iya. Ngontak ya? Kenapa nggak kamu positifkan saja? Aku sing mbuh nek ku ya. Karena beda, ruangnya tak bedakan. Oh, okay. Kesadaranku Iya. Makanya aku bilang ke Wijil, Jil, kowe engko tak cium keningmu terus kowe tak nganu ora apa-apa ya Jil, aku muni. Ora apa-apa. Kowe kancaku sadar aku. Tapi Wijil fokus tenan lho maine, Mas. Iya. Wah gila Mas Wijil. Iya. Makanya aku wani ngono, karena aku sowan juga tau ning gone pusat. Gede yangi kuwi. Ya, maksudnya ini silakan tonton video klipnya apa? Mas Koko. Itu yang kenapa aku merasa iso jujur ketika nggawe karya dan juga iso lepas ngono lho, Mas. Enggak, masalahnya kenapa kamu nggak ngomong ke orang yang kamu sukai ini? Kadang iso kecepatan aku terlalu lama juga, Mas. Jadi aku mendem dek ngerti. Enggak, jangan-jangan itu sengaja kamu biarkan supaya energi Enggak, Mas. asmara itu bisa membuahkan karya lagu-lagu. Enggak ya. Jadi memang mungkin aku lambat juga ya. Wonge ora satset Mas Misalnya si perempuan ini mendatangimu, dia yang bilang, "Mas Koko, aku senang sama kamu." Apa jawabannya? Tak tekan ibuku sih. Oke. Ibumu oke? Ya wes budal. Jenenge ibu karo calanang itu simpel kok, Bro. Oh, itu kurak ibuku ora Mas. Bu, sorry Bu. Ibuku sangar. Oh gitu ya. Ibu kan diwaca gitu. Apa nganune apa. Terus tanggal lahirnya anak kepira. Iki wayangan Mas. Tapi gini ya, Bro. Ibuku itu termasuk waktu aku kasih tahu, aku mau serius sama orang dari Jakarta, dia langsung bilang, jangan. Tapi ya jangannya orang tua. Iya. Tapi begitu di Jogja ketemu, pacarku tak undang ke Jogja, ibuku tak undang ke Jogja, ketemu, iya langsung, wes ndang kapan gue? Kan bisa kayak gitu. Aku wes go mulai terus Mas. Loh, si cewek ini udah kamu? Enggak, 3 orang itu yang enggak, mantan. ini Belum. yang ini. Wong aku orang wani nembak harus tak go mulai. Presentasi Mbok tembak ning kene. ora. Inisialnya apa tuh Kalau inisialnya? presentasi udah. Iya, anak kepira. Oh, udah presentasi. Berarti udah 80% lah ya. Buh Mas, aku ora ngerti ibuku tiba-tiba berubah pikiran celing gitu. Ya mungkin siap-siap. Terus ibumu sementara gimana? Oke. Belum digantung ya loh. Ya dipikir-pikir sih tenanan. Wonten Mas. Nek wis jawabane kaya ngoten niku Mas. Sis. Langsung putar otak aku Mas. Oke. Bro, kita wawancara dengan dia terakhir tuh kapan ya? Pertama dan sebelum ini kapan ya? Berapa? 6-7 bulan yang lalu ya? Iya. Udah lama lah ya. Kan
belum meledak dan melejit ini. Ya udah melejit tapi belum seperti sekarang. Tapi bro, tadi orang terkenal banget saya. Makin terkenal maksudnya. Ya ada enaknya ada enggaknya mas. Kayak misalnya aku kan sering sandal jepitan mas. Pencipta mendungtan modern artis ono enggak sandal jepit nuntun Vespa. Ngono enek mas ngono. Aku teko ning mantenan kancaku ngono. Wah, artis sepatune suwek ngono. Kan cuek to mas ning penampilan ngono. Enten mawon. Dikira duit terus kok ngene iki. Ya ada. Ya ada lah mas yang kayak gitu. Tapi itu enggak tak jadikan nganu kok. Kadang nek dipalsukan terus sih juga bahaya. Nek menurutku ya mas. Dengan misalnya kenapa aku tuku mobil barang? Karena aku yang pertama belum bisa nyetir mobil lancar. Ya aku dulu beli mobil juga belum Iya. bukan lancar, belum nggak bisa nyetir mobil mas. Belum ngerti kebutuhannya mobil kita gopo ya mobilitasnya. Goyang-goyangan. Malah repot nih mas. Aku tak bareng kamu aja ya. Loh. Waduh. Wah kan malah enak. Tak mas. Aku tahu mas ngono. Ayo pindah nyari makan yuk. Ayo gelem apa numpak Vespa? Wong ora numpak mas. Wong pilih bareng kancane. Ada sebagian di sini. Aku lagi krungu kuwi Mas. Oh ya, penyair beda ya. Udah tahu. Asam. Fisika teater nih. Menurutmu bro, sebagai seorang penyair, apa kekuatan lirik-lirik dari Mas Kukuh? Dia memilih kata yang sederhana tapi memiliki atmosfer yang luas gitu loh. Itu yang bikin lagu dia, karya dia mungkin akan lebih berumur panjang. Gitu. Juga pilihan musiknya ini juga terasa betul gitu. Kalau yang lain bikin lagu cinta itu dirayakan dengan model-modelnya sekarang, dangdut dan pop digabungkan gitu ya. Kukuh ini kan pilihannya lebih meresapi apa keputusasaan dalam cinta itu. Gitu. Jadi memang itu dirasakan orang betul, gitu. Mencoba melawan arus Mas Didi Kempot gitu loh. Melawan arus itu, dan menurutku ini berhasil Mendung Tanpa Udan dengan gayanya dia gitu. Apalagi kemudian itu ditampilkan secara lengkap dalam bentuk serial. Dan ini kemudian membuktikan kesenimanannya Kukuh dengan kekonsistenan pemilihan kata, kemudian penciptaan peristiwa-peristiwa dalam puisi, dalam liriknya itu. Nah, itu menjadi kekuatan utama Kukuh yang tidak bisa ditiru oleh penyanyi lain, pencipta lagu lain barangkali. Gitu. Saya pengen sih ini di perjalanan itu di mobil nyetel kayak gini nih, ada nggak sensasi kayak mungkin gini ya, didongengi karo dihibur gitu kan. Kan bisa saja karena ini satu kesatuan karena lagu ini misalnya diputar di mobil terus kita sambil meresapi apa meneh menyusuri jalan dari Jogja ke Ngawi apa ke Madiun gitu. Pengen sih ya. Mungkin sensasinya beda loh. Kayak ada cerita tapi dilakukan ya kayak didongengi zaman dulu didongengi ditembangi gitu ya. Kalau kata Pak Nardi yang kayak begini nih, Pak ST Sunardi, kayak begini nih kita sebut sebagai estetika melankolia. Ini wis kesedihan, ya, tapi dipaksa untuk lebih sedih lagi.
putus cinta itu kan hal yang menyedihkan gitu. Nah, tapi digarap dengan yang lebih sedih lagi gitu. Sehingga kadang beberapa orang aku pengen mati wae lah nek ora karo gue gitu. Kan menyayat banget. Kok ketika mengucapkan itu kok Kamu mewakili banget. Dibalik ya. wes tahu. Tapi bedanya memang kalau lagu dangdut itu kan banyak yang sedih. Iya. Cuman kan bisa dijogeti. Ini wah sayang banget ya aku kurang nonton pentas. Itu pas tuh pentas itu gimana itu Mas? Aku nggak nonton sih. Kalau Pas sedih yo penontonnya melu sedih. ya ada yang memang enek sing fokus karo ora kan Mas. Karena di pertunjukan apalagi kita hari ini gedung itu gedung pertunjukan Mas. Neng apa waktu itu yang Iya, aku pilih. Misal aku pengen sebenarnya fokus benar-benar fokus. Dia lungguh tidak berdiri tidak benar-benar duduk. Seperti nonton teater ya? Iya, pengen. Ah. Jadi aku nggak ada interaksi memang Mas. Jadi kayak nonton teater. Wah asik tuh malah. Iya. Yang kayak gitu tuh. Ya, sasaranku emang itu. Aku merasa aku kurang ini. Meskipun yo sebenarnya wis cukup ya Mas. Tapi ya jenenge wong kan selalu iso tak baleni lah, iso tak baleni. Aku nyelengi meneh. Lombok ke materi tak dedal kayak meneh transisi dan yang lain peristiwa-peristiwanya. Ah sorry, itu ada sutradaranya pementasan Saya itu? masih dewe. Tak guarang dewe. Yang pengalaman tuh Main Mas, dhewe, masih sutradara muda. dhewe. Ya memang punya basis ini sih ya Iya, teater ya. Masih muda tuh Mas wis tak lika-likunya tak nikmati lah. Apa ya kadang nggak enak juga ngejak kanca-kancaku, playerku, kadang orang ngerti basic storyku. Neng dapurku seperti apa tapi ayo tak imbus tak kasih energi terus ayo. Akhirnya mereka alhamdulillah menikmati. Aku seneng banget Mas. Ya penonton yang datang juga nggak sing kemudian beda sama ekspektasinya mereka lah. Iya. Tak kira ya mau genjreng bareng wis. Ternyata nek peristiwane. Jadi akad nikahnya nek adegan akad nikah tenan. Saya terima nikahnya mendung dengan mas kawin seperangkat alat musik dibayar tunai. Ngono kuwi Mas. Ada kan jarang Mas wong kayak kekuatannya ning tematik itu kenapa aku milih tematik mungkin bisa tak olah banyak banget. Oke. Jadi aku nggak ngeceh-ngeceh konsep. Nah, tapi itu kan pementasan dalam konteks tertentu ya. Nah, tapi Mas Koko ini kan juga pentas di banyak tempat. Ruang-ruang publik ya, yang penonton memang datang untuk bersenang-senang dan berjoget. Itu selalu urutannya sama? Enggak Mas. Enggak ya? Enggak. Mendung Hutan Modern mesti terakhir. Kemarin tak coba udane ora rata ning ngarep. Ning Madiun kemarin terus pas arep udan gede di luar karena pas arep udan gede itu nyeceritakan tentang jembatan ning Madiun tuh. Akhirnya tak lagu peluru, lagu ketemu. Tapi aku selalu memberikan narasi di awal bahwa lagu ini sebenarnya bukan masalah mendung hutan udan misalnya, bukan bukan pengkhianatan, bukan janji yang tidak ditepati atau selingkuh dan yang lainnya, tapi fase hubungan antara laki-laki dan perempuan saling mengikhlaskan. Jadi sebenarnya yo nggak ada sakit hati itu nggak ada Mas. Lebih kayak sakit hati nggak ada tapi sedih ada. sedih Kan pasti beda ya. Maksudnya Nek iki ya sedih seloro ati. ya, selalu tak kasih apa prolog lah sedikit. Dan lompatannya itu tersampaikan juga. Kan kadang nyon sewu ya Mas. Iya. Kadang pendengar itu kan hanya mendengarkan karya ya geming. Dan bahkan banyak yang piye carane nggawe lagu viral, piye carane ngene. Mas aku duwe lagu iki apik iso viral gitu. Kan kita enggak tahu give ning ndi Mas. Betul. Nah, kekuatan kuwi ning ndi aku ora ngerti. Misalnya kok laguku prediksiku bener misalnya kena dan aku memilih tidak bukan aku benci dangdut atau Iya, aku ya, itu memang, soal pilihan aja kan. Aku memang ra iso nyanyi dangdut wis ngono. Belum bisa, belum belajar. Cengkok kan angel Mas, munggah medune belum ketukan mesti dangdut. Ngono kaget aku kadang-kadang.
kaget. Penyanyi dangdut top Mas. Aku pikir apa ya? Manage pikiran dan perasaannya dengan musik dan yang lainnya sangat iso dadi klub kan ngeri Mas. Dan aku kan ngalih kayak cerita sebenarnya lebih ke situ sih. Bro, kalau tak lihat dari potongan-potongan kamu pentas di luar kota, ya memang kamu ini ya sendu ya di panggung tuh ya. Iya. Padahal kamu tuh waktu jadi MC tuh lucu loh. Nah, kui Mas, mungkin Gimana ya, tuh? kalau itu aku banyak belajar dari teater Mas. Situasi panggung sama luar panggung kan harus dibedakan. Iya, iya. Itu sih mungkin pelajaranku sing. Jadi kadang aku sendiri misalnya kanca-kancaku sing wis tau kenal aku, wis beda ngono. Tapi kan aku duwe beban pikiran, misalnya ibuku, adikku, circleku sing liyane timku, kan aku yo mikirke, Mas. Iya, iya, iya. Masa ya harus ya. Tapi nek aku tidak selalu apa jenenge sambat utawa piye, tapi luwih piye iki solusine penake digolek bareng-bareng sik. Misalnya kayak bangun omah anu misal. Iki asbesnya kurang li sing anu sabar sik. Mesti enak iki. Dadi ora njuk Mas. Aku mbuh ya Mas, mungkin dari kecil aku juga selalu ibuku tidak pernah ngeluh ning aku sing kemudian sekolah yang nganu ngene ora. Nyekolahne aku wis gampang tak golekne utangan. Muni utangane kok getak lho Mas. Lah kuwi kan beban loh Mas. Iya. Cara padahal utangi hal yang paling menurutku berat. Betul. Ninggal nota ya angel gitu Mas. Tak tinggal sesuk ya ngono ki wah buat aku. Mungkin ya itu belajar dari mental itu juga mungkin dari ibuku, mbahku barang pengaruh juga. Sing akhirnya dadine aku kayak saiki santai. Pikir solusine piye ya wis ngono Mas. Nek tak pikir dadi ruwet ya ruwet tenan aku. Pernah tak alami Mas ketika ning isi. Aku ngerasa aku entuk ilmu tenan ra aku kuliah ning kene. Semester 3 atau semester 4 ya. Oh, semester 4. Karena SKS ku kurang sithik to. Karena ya aku dolan ning Kalimantan, ning Malang ngono nggo sithik budal. Terus pas kuliahe keteteran aku. Aku nangis Mas. Aku meh telepon ibuku konsultasi karo kanca-kanca. Ruwet tenan Mas. Oke. Tapi nek tak lakoni ya iso ternyata. Kan kuwi to Mas. Iya. Sing tak dadekne sing selalu tak ingat. Makanya lagu kuwi vibe ada beberapa temanku juga ngomong laki-laki dan perempuan ini ning tokoh Mendung Karo Udan ini sama-sama baik lho. Tapi kalau pemikiran beda itu kan haknya orang masing-masing Mas. Tapi kalau baik itu orang punya hak untuk baik juga. Iya. Kayak gitu sih. Makanya laguku vibe kan positif. Misalnya udane ora rata. Udane ora rata sithik akeh ditawa kan enek penjelasan. Iki aku nggo rezeki sakmene iki. Tapi dinikmati ya, sabar ya. Wis enek neh. Dek, itu loh Dek. Filosofinya Mas Kuko menggetarkan loh. Itu juga ngono. Menggetarkan. Duh. Oke, terakhir Bro Virus. Jadi nih setelah ini mengeluarkan buku puisi. Bismillah. Ya, oke deh. Saya tunggulah buku puisinya. Dan saya menunggu pementasan lagi. Amin, Mas Kuko. Mas. Semoga Pangestunipun. bisa dipentaskan ulang. Karena mungkin banyak publik yang belum menonton gitu ya. Menarik itu. Tadi nonton, tapi nonton pertunjukan musik, tapi tidak pengen berjoget. Iya. Bener-bener menikmati sebagai kayak peristiwa kayak teater mungkin ya, atau apapun lah gitu. Nah, saya kira itu akan jadi tontonan alternatif. Oke, selamat sekali lagi, Bro Virus. Terima Ini kasih Mas buku Putu. yang ringan tapi menyenangkan. Ya. Silakan teman-teman sekali lagi pesan saja di toko-toko buku online atau kalau enggak ya langsung di radio buku atau warung arsip. Saya jamin Anda akan puas dan jangan lupa beli kaosnya juga, enak dipakai dan desainnya bagus. Sampai ketemu dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Matur nuwun Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Putut, matur nuwun.